Bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Musuh Islam. Jadi Kiai Idrus Ramli ini sudah menganggap Ustadz Yazid Jawas itu sebagai musuh Islam. Allah Azza wa Jalla telah membunuh Abu Jahal. Abu Jahal sudah mati. Ketika mendengar Ustadz Yazid Jawas meninggal, kenapa Kiai Idrus Ramli malah membacakan hadis tentang Abu Jahal? Atau selain Khawarij. mereka dari pengikut aliran bid'ah, aliran sesat yang merusak agama seperti Wahabi. Tuh, ahli bid'ah orang Wahabi katanya, teman-teman. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berita duka dari Ustadz Yazid Jawas, ada satu ungkapan dari tokoh NU, yaitu Kiai Idrus Ramli, Singa Aswaja. Beliau memberikan ungkapan yang menurut saya sungguh-sungguh menyakitkan, teman-teman. Bahkan bukan cuma sekedar menyakitkan. Ini jatuhnya seperti menganggap orang-orang Salafi itu bukan Islam lagi. Disamakan orang-orang Salafi dengan Abu Jahal, Khawarij. Dan terlebih kata dia, kita tidak perlu mengirimkan doa, tapi bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah katanya. Dan begitu pun juga banyak di komentar Instagram berikut dengan YouTube saya. Perlukah kita mendoakan Ustadz Yazid? Sedangkan beliau mengatakan doa tidak sampai. Tidak ada pernyataan Ustadz Yazid Jawas yang menyatakan kalau doa seorang muslim itu tidak sampai kepada si mayit. Yang tidak sampai adalah bacaan Al-Quran, ya, mengirimkan pahala, transfer pahala, itu yang dinilai tidak sampai. Dan yang menilai tidak sampai bukan Ustadz Yazid, tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan di sini saya bukan ingin membahas masalah itu, tapi di sini saya ingin membahas apa yang menjadi pernyataan oleh Kiai Idrus Ramli, yang menurut saya ini sudah tidak menganggap Ustadz Yazid Jawas sebagai seorang muslim. Coba kita simak baik-baik seperti dengkot aliran sesat katanya. Ya Allah. Artinya kalau Salafi Wahabi aliran sesat, maka celakalah orang-orang yang haji dari Indonesia dan mereka bermakmum dengan orang-orang Salafi di Mekah sana. Ya, ini sangat berbahaya. Misalnya ada tokoh Wahabi, tokoh radikal meninggal, apa doa yang dibaca? Radikal katanya, teman-teman. Abu Jahal. Apakah menyamakan Ustadz Yazid dengan Abu Jahal? Na'udzubillah min dalik. Kebablasan, ya. Atau dari pengikut aliran bid'ah yang merusak agama. Siapakah aliran bid'ah yang merusak Islam itu? Coba kita dengar. Sesat yang merusak agama seperti Wahabi. Tuh, ahli bid'ah orang Wahabi katanya, teman-teman. Yang mengerjakan banyak perkara bid'ah siap dengan ahli bid'ah. Ya Allah, yang berbuat bid'ah banyak ini siapa? Yang menganggap perbuatan-perbuatan bid'ah hasanah ini siapa? Kalian menganggap adanya bid'ah hasanah. Apakah Imam Syafi'i mengerjakan bid'ah hasanah? Imam Malik. Mas Asyidi idhasya kasyira. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, golongan Qadariyah itu kaum majusi umat ini. Jika mereka sakit, jangan Majusi itu siapa? Majusi adalah dedengkot Syiah. Majusi Yahudi adalah bapak ibunya Syiah. Pencetus banyaknya bid'ah-bid'ah. Ya, Majusi berkembang biak itu Syiah. Allah. Abu Lu'lu'ah, ya. Itu Abu Lu'lu'ah yang dipuji-puji sama orang-orang Syiah. Itu kan orang Majusi itu, yang punya dendam terhadap Mas Asyidi idhasya kasyira. Beginilah sikap mereka, teman-teman. Ketika kemarin Ustadz Abdul Somad memposting, bahkan mengirimkan Al-Fatihah. Ustadz Abdul Somad mengirimkan Al-Fatihah terhadap Ustadz Yazid Jawas, sedangkan dia menganggap Ustadz Yazid Jawas layaknya seperti Abu Jahal, ya, Khawarij, dan Ahlul Bid'ah. Ketiga hal ini tidak ada di dalam diri Ustadz Yazid Jawas. Bahkan di antara ketiga ini, kalianlah pelakunya. Ahlul Bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat. Dan yang lebih parah lagi, orang pelaku bid'ah menganggap bid'ahnya itu baik, ya. Sehingga apa? Mereka susah untuk bertaubat. Bertaubat dari bid'ah. Jika saya mulai mencoba untuk menerima dakwah-dakwah mereka, mendengarkan isi ceramah-ceramah mereka, alhamdulillah saya menemukan kebenaran. Yang dituduh-tuduh takfiri, yang dituduh-tuduh khawarij, yang dituduh-tuduh membid'ah-bid'ahkan, yang dituduh ini itu, semuanya terbantahkan ketika kita mendengar kajian mereka secara utuh. Dan begitu pun juga dengan Kiai Idrus Ramli. Karena saya mau berubah. Ketika saya mau berubah, berpikir dengan jernih, akhirnya saya menemukan bahwa orang-orang Salafi yang dituduh begini begitu oleh mereka, ternyata apa yang mereka sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat,
qala tabi'in, tabi'in sampai ke 4 imam mazhab. Dan mereka mengambil pendapat-pendapat yang sahih. Yang lemah-lemah mereka tidak ambil, apalagi yang palsu-palsu. Apalagi yang berisi kedustaan. Tidak. Mereka mengambil yang sahih-sahih saja. Seperti apa yang disampaikan oleh Habib Salim Al-Mukhdar. Islam itu dibangun oleh sesuatu yang kuat, pondasi yang kuat, dan Islam yang sejati itu tidak akan pernah berdiri di atas